Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Rancang Bangun Termometer Non-Kontak. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Yang ketiga, alur penelitian. Dan yang terakhir ada desain alat. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, tingkat 3 Teknik Elektronika A, yang beranggotakan saya Dita April Hermawati beserta keempat rekan saya yang bernama Doli Salfudin, Eja Andre Maulana, Elvira Rosanti, dan Variaji Anjestrivinata. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah. WHO selaku Badan Kesehatan Dunia menyatakan dunia saat ini tengah berada dalam pandemi COVID-19 yang merupakan virus baru pada manusia. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus positif COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Salah satu gejala COVID-19 yang paling umum menurut WHO adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala demam dapat ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh pada manusia. Maka dari itu, WHO mengeluarkan protokol kesehatan guna mengurangi resiko terinfeksi serta mencegah penyebaran virus corona lebih meluas, seperti yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua, jaga jarak fisik atau physical distancing dengan orang lain minimal 1 meter. Yang ketiga, menggunakan masker atau pelindung wajah ketika berpergian ataupun keluar rumah. Bisa dilihat pada slide di pojok kanan bawah, kasus COVID-19 terus meningkat. Data tersebut dicatat dari awal masuknya virus corona di Indonesia, yaitu tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 25 September 2020 kemarin, tercatat sebanyak 262.022 kasus yang terkonfirmasi, dengan diantaranya 10.105 yang meninggal akibat COVID-19 ini. Nah, di Politeknik Gajah Tunggal sendiri, selain menerapkan protokol kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya, kampus ini juga menerapkan pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer gun untuk mengetahui kondisi suhu tubuh tiap warga kampusnya, guna mendeteksi gejala dini COVID-19. Pengecekan ini dilakukan setiap pagi hari ketika mahasiswa atau mahasiswi baru datang ke kampus dan hendak melaksanakan absen fingerprint. Lalu kami memberikan survei kepada 100% responden yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Gajah Tunggal untuk mengetahui apakah pengecekan suhu tubuh di kampus ini sudah berjalan efektif atau belum. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvira Rosanti. Saya Elvira Rosanti akan menjelaskan hasil survei yang telah kelompok kami dapatkan dari 100% responden yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari kampus Politeknik Gajah Tunggal. Seperti yang dapat dilihat pada layar, sebesar 74,4% responden menyatakan bahwa pengecekan suhu tubuh di kampus Politeknik Gajah Tunggal masih belum berjalan efektif, dan sisanya sebesar 25,6% menyatakan sudah berjalan efektif. Kemudian kami juga memberikan 5 pilihan yang dapat menjadi penyebab kurang efektifnya pengecekan suhu tubuh di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Dari 5 pilihan tersebut, 4 diantaranya mendapatkan pilihan suara terbanyak, yaitu petugas yang datang terlambat sebesar 48,7%, termometer yang terbatas sebesar 43,6%, penggunaan termometer yang belum benar sebesar 46,2%, dan termometer yang masih dioperasikan petugas sebesar 56,4%. Dari hasil survei tersebut, kami buatkan fishbone diagram untuk mengidentifikasi lebih jelas penyebab-penyebab dari masalah kurang efektifnya pengecekan suhu tubuh di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Lalu kami dapatkan 3 akar masalah, yaitu manusia, metode, dan material. Manusianya yaitu berupa petugas yang datang terlambat dan kurangnya pengetahuan dalam pengoperasian alat. Materialnya berupa kurangnya alat dan alat yang masih dioperasikan oleh petugas. Dan terakhir yaitu metode yang berupa belum adanya prosedur pengecekan yang benar dan efektif. Maka dari hal tersebut menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam melakukan pengecekan suhu tubuh di kampus ini. Agar pengecekan dapat berjalan lebih efektif, hasil yang dikeluarkan lebih akurat, dan
meminimalisir adanya kesalahan yang diakibatkan oleh petugas pengecekan. Maka kami selaku peneliti dan mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal muncul ide untuk merancang sebuah alat pengecekan suhu tubuh dengan tampilan digital dan didesain non-kontak agar protokol jaga jarak yang telah dijelaskan sebelumnya dapat berjalan maksimal pada saat melakukan pengecekan. Selain itu, didesain non-kontak juga agar alat ini dapat dioperasikan oleh siapapun dan kapanpun tanpa harus menunggu adanya petugas yang mengoperasikan alat tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Eja Andre Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Andre Maulana dari tingkat 3 Elektronika A. Nomor absen 13 NIM 1802020. Di sini penulis merancang alat pengukur suhu tubuh dengan tampilan digital untuk mengurangi kontak fisik antara petugas pengecekan dengan orang yang dicek, yang bertujuan untuk tetap social distancing dan ikut serta mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun manfaat dari alat ini yaitu menghindari kontak fisik, meminimalisir hasil pengecekan lebih akurat. Di sini penulis memiliki batasan masalah, yaitu penulis tidak membahas tentang COVID-19, penulis tidak membahas tentang biaya yang dikeluarkan untuk alat ini. Pembuatan alat tersebut menggunakan sistem Arduino. Sensor yang digunakan adalah sensor pengukur temperatur inframerah MLX 90614. LCD digital yang digunakan adalah LCD 16x2i2c. Menggunakan buzzer sebagai indikator suara. Menggunakan sensor jarak HCSR04. Penelitian dilakukan di Politeknik Gajah Tunggal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Doli Salfudin. Perkenalkan, nama saya Doli Salfudin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang detail alur penelitian. Yang pertama yaitu penemuan masalah. Pada tahapan ini kami melakukan pengamatan terhadap proses pengecekan suhu di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Kami melakukan penelitian dan juga survei. Didapati beberapa penyebab yang mengakibatkan kurang efektifnya pengecekan suhu tubuh. Di antaranya yaitu petugas yang datang terlambat, termometer yang terbatas, dan penggunaan termometer yang belum benar. Selanjutnya ada identifikasi solusi. Pada tahapan ini kami melakukan pencarian solusi yang tepat untuk masalah tersebut dengan metode diskusi untuk mencari solusi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membuat alat pengukur suhu tubuh dengan penampilan digital tanpa adanya petugas yang mengoperasikan agar pengecekan suhu tubuh lebih efektif. Selanjutnya yaitu perancangan alat dan penerapan solusi. Pada tahapan ini dilakukan persiapan merancang alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Perancangan yang dilakukan adalah dengan membuat alat pengukur suhu tubuh dengan tampilan digital tanpa adanya petugas untuk mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu studi pustaka dan literatur. Pada tahapan ini kami melakukan studi terhadap kegiatan-kegiatan atau penelitian terkait dengan kasus atau masalah serupa yang ditemukan, serta kami mencari informasi berupa teori dari buku, jurnal, artikel yang membahas mengenai beberapa data yang diperlukan dalam penelitian agar penelitian lebih terarah dan memiliki pedoman yang kuat. Selanjutnya, pembuatan alat. Tahap ini adalah tahap pembuatan alat yang berfungsi untuk pemantauan dan kontrol. Dengan komponen yang digunakan adalah Arduino Nano, sensor suhu, LCD, sensor buzzer, sensor ultrasonik,
untuk mempermudah sistem kendali. Selanjutnya yaitu pembuatan source kode Arduino. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan source kode Arduino. Hal ini dilakukan karena perancangan alat yang baru sehingga perlu dilakukan pembuatan source kode yang baru. Selanjutnya adalah verifikasi. Pada tahapan ini dilakukan pengujian verifikasi terhadap rangkaian atau program yang telah dibuat untuk mendeteksi apakah masih terdapat error pada rangkaian atau pada source kode Arduino. Jika masih terdapat error, maka dilakukan pembuatan ulang atau modifikasi terhadap rangkaian alat tersebut. Selanjutnya yaitu uji coba keberhasilan. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan alat dan program yang dibuat bekerja dengan apa yang diharapkan. Apakah outputnya sesuai dengan standar yang diinginkan atau belum, dan apakah masih ada error atau tidak. Jika masih terdapat error pada program maupun alat, maka dilakukan kembali pembuatan ulang atau modifikasi pada alat dan program. Selanjutnya yaitu analisa dari hasil penelitian. Pada tahapan analisa, dilakukan perbandingan antara termometer tembak yang bisa digunakan oleh pihak kampus dengan alat pengukur suhu tubuh yang telah kami buat untuk mengetahui beberapa efektivitas terhadap pengukuran suhu tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada tahapan ini dilakukan penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah kami buat, setelah memberikan saran mengenai penelitian untuk pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fahri Haji Anjas Rufinata akan melanjutkan presentasi mengenai desain alat. Jadi, pada alat termometer non-kontak memiliki beberapa komponen penting. Di antaranya adalah sensor suhu inframerah MLX90614. Sensor ini merupakan sensor contactless atau nirsentuh, yang artinya untuk mengukur suhu suatu benda, sensor tidak perlu bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Jadi, cukup arahkan sensor ke objek yang akan diukur suhunya. Untuk rentan pengukuran dari sensor ini, yaitu minus 70 derajat Celcius sampai dengan plus 380 derajat Celcius. Komponen selanjutnya adalah sensor jarak ultrasonik HCSR04. HCSR04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor. HCSR04 memiliki 4 pin, di antaranya VCC, ground, trig atau trigger, dan terakhir adalah pin echo atau receiver. Pin trig berfungsi untuk membangkitkan sinyal ultrasonik, sedangkan echo atau receiver berfungsi untuk mendeteksi sinyal pantulan dari ultrasonik. Selanjutnya adalah LCD liquid crystal 16x2 I2C yang digunakan untuk menampilkan suhu dari pengukuran yang telah dilakukan agar memudahkan kita dalam melihat suhu tubuh. Yang terakhir adalah buzzer. Buzzer digunakan sebagai indikator suara ketika suhu yang diukur melebihi batas yang telah ditentukan. Untuk cara kerjanya adalah, yang pertama, kita dekatkan dahi ke sensor suhu. Tetapi, sensor tidak akan langsung membaca suhu tubuh kita sebelum jarak antara wajah dengan sensor itu pas. Jadi dengan adanya sensor ultrasonik HCSR04, sensor ini akan menentukan jarak minimal supaya sensor bisa membaca dan merekam atau hold data yang kemudian akan ditampilkan di LCD liquid crystal. Nah, ketika
suhu berada di atas batas yang telah ditentukan, misalnya kita menentukan suhu maksimalnya adalah 37 derajat Celcius. Nah, ketika itu, maka buzzer akan berbunyi. Yang kemudian adalah ukuran dari alat termometer non-kontak. Alat ini memiliki lebar 30 cm dan tinggi 170 cm. Tingginya disesuaikan dengan tinggi badan manusia. Di belakang alat memiliki blok kontrol yang berfungsi untuk mengontrol kerja alat dari segi coding, pengkabelan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah gambar dari sudut pandang yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.